Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa kembali lagi belajar secara online ya. Hari ini kita akan bahas kembali pembelajaran 11 zikir dan doa setelah sholat. Hari ini kita akan bahas pembahasan LKS agama Islam. Untuk itu kalian siapkan buku LKS-nya, buka halaman 40 dan 41. Pembelajaran kelima untuk di LKS, untuk di buku cetak pembelajaran ke-11 ya. Zikir dan doa setelah sholat. Ya, di sini adik-adik ya, kompetensi dasar yang harus kita capai. Di antaranya 3.9 yang memahami makna zikir dan doa setelah sholat. Kemudian 4.9 itu mempraktikkan ya. Jadi 2 minggu kemarin kita sudah coba mempraktikkan bagaimana cara mengucapkan atau membaca zikir-zikir setelah sholat ya. Sekarang kita lihat halaman 41. Makna zikir dan doa setelah sholat. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sedangkan zikir menurut pengertian syahadat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah untuk selalu mengingat akan kekuasaan dan kebesarannya sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong dan takabur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikron katsira ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah yatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke, lanjut lagi. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqona ajaban wakina ya kali ini. Oke. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau diam atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ya. Seraya Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan dengan sia-sia maha suci engkau, maka pelihara kami dari neraka ya, dari api siksa neraka. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan halaman 42 dan halaman 43. Bentuk dan tata cara berzikir. Yang pertama, zikir dengan hati ya. Bagaimana? Yaitu dengan bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastinya ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan zikir seperti ini, keimanan seseorang kepada Allah akan bertambah. Yang kedua, zikir dengan lisan ya, dengan ucapan. Pertama dengan hati ya, dengan terus bertafakur. Kemudian dengan lisan, dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah ya. Misalnya mengucap tasbih ya, subhanallah, kemudian tahmid ya, astagfirullah, dan takbir Allahu Akbar ya. Kemudian yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala larangannya. Ini adalah perbuatan, zikir dengan perbuatan ya. Zikir dengan hati, kemudian zikir dengan lisan, dan zikir dengan perbuatan. Kemudian di sini kita lihat lagi ya ayat suci Al-Qur'an. Fazkuruni azkurukum waskuru bi wala takfurun. Karena itu ingatlah kami kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kamu mengingkari nikmatku. Doa menurut bahasa ad-du'a artinya memanggil. Kalau tadi kita bahas zikir ya, mengingat Allah. Yang pertama zikir menurut agama ingat. Sekarang kita langsung bahas ke doa. Menurut bahasa ad-du'a artinya memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Doa merupakan bagian dari ibadah dan boleh dilakukan setiap waktu dan di setiap tempat. Karena Allah
selalu bersama hamba-hambanya. Wa qala rabbukum uni astajibu lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati saya dahuluna jahannam dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita lanjut lagi, kita lihat. Uzu'u rabbakum yadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepadamu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu berusaha atau bekerja keras dan berdoa. Jadi selain berdoa, kita harus berusaha. Kedua cara tersebut harus ditempuh karena dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, dalam memecahkan masalah, kedua cara ini harus ditempuh secara bersama-sama. Sekarang kita lihat di sini ada aktivitas individu. Beri tanda checklist, centang ya pada kolom yang sesuai dengan keadaanmu. Minggu lalu kan kita sudah bahas ya. Tentunya kalian sudah sedikit tahu arti zikir, apa itu zikir, selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian tahu arti doa, berzikir sesudah sholat, berdoa sesudah sholat, selesai sholat langsung lari ya. Ini kamu beri checklist dengan sejujur-jujurnya. Kemudian kita masuk bagian B, bacaan zikir dan doa setelah sholat ya. Yang pertama, bacaan zikir setelah sholat ya, membaca istighfar sebanyak 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, kemarin kalian sudah praktekkan. Kita lanjut lagi ke halaman 44. Dilanjutkan setelah astagfirullahaladzim ya 3 kali, lanjut ke Allahumma angkasalam wa minkasalam roban tabarokta ya jal jalali wal ikram. Kemudian masuk ke tasbih ya sebanyak 33 kali. Yang pertama mengucapkan subhanallah sebanyak 3 kali yang artinya maha suci Allah. Kemudian dilanjutkan alhamdulillah sebanyak 33 kali yang artinya segala puji bagi Allah. Kemudian yang terakhir takbir ya, Allahu Akbar, Allah maha besar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan bacaan la ilaha illa wahdahu la syarika lahu mulkul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjut ke bacaan-bacaan setelah zikir ya. Lanjut ke doa orang tua ya, boleh macam-macam doa, dibimbing ke jalan yang baik ya, kemudian diberi ilmu bermanfaat, kebaikan dunia akhirat. Nah, ini adalah bacaan-bacaan zikir dan bacaan doa. Setelah sholat ada zikir dan bacaan sholat. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian kerjakan aktivitas individu ya. Beri tanda checklist lagi kepada kolom yang sesuai dengan keadaanmu. Isi dengan jujur ya. Tahu lafal-lafal untuk zikir, sudah, belum, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 46. Ini juga diisi dan latihannya ya. Uji pemahaman pembelajaran, coba kalian isi dari nomor 1 sampai pilihan ganda sampai 30. Kemudian isian ya, bagian B dari nomor 1 sampai 10, dan C uraian dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, jadi tugas kalian mengerjakan tugas di LKS dan kembali dibaca pembahasan LKS ya. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran ke-11 Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.